pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi dipertemukan untuk sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang memberkati kita dan menguatkan kita di pagi hari ini. Tanpa berlambatan waktu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu Tuhan tetap bekerja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh lagi membaca kebenaran firman Tuhan, saya muncul suatu pertanyaan untuk kita semua, untuk saya dan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sedang dalam menghadapi masalah-masalah, kita sedang berada di masa-masa di mana kita mengalami kerugian, mengalami pergumulan, terkadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baik saudara maupun saya seringkali akan muncul pikiran seperti Tuhan engkau di mana? Atau Tuhan mengapa engkau tidak menolong saya? Ya, walaupun kita sudah berdoa dan kita merasa
belum ada yang berubah, terkadang muncul pikiran seperti itu. Nah, tetapi firman Tuhan yang datang di pagi hari ini, itu saya yakin dan saya percaya mengajarkan dan menguatkan kita bahwa Tuhan tetap bekerja. Di saat-saat dimana kita pun merasa kalau Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak menolong, tetapi percayalah Tuhan tetap bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, dan kita lihat lagi di dalam Roma 8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya juga untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita sudah bacakan tadi, kita dikuatkan kembali ya melalui perkataan-perkataan yang disampaikan baik di dalam Injil Yohanes, di dalam surat Roma ya, bahwa Tuhan tetap bekerja ya. Tuhan tetap bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya membaginya dalam 3 poin, yaitu poin yang pertama, Tuhan bekerja walaupun kita tidak melihat. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam Yohanes 5 ayat 17, di sana Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Yang berarti Tuhan tidak pernah berhenti dari dulu, sekarang, dan saya yakin sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja memelihara kehidupan kita, ya, memelihara kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, matahari masih bisa terbit, kita masih bisa bernafas, ya, kita masih bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik di hari ini, kita masih bisa bangun juga di pagi hari ini. Saya yakin dan saya percaya itu semua karena pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Sehingga walaupun kita tidak melihat, tetapi sebenarnya kita bisa merasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami hal-hal yang menurut kita tidak enak, tidak nyaman. Ya, tetapi kita harus belajar untuk mengucap syukur karena kita menyadari bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa ada sampai sekarang. Kemudian poin yang kedua, yaitu Tuhan sedang bekerja melalui proses. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak sabar akan menghadapi proses yang kita jalani. Kita maunya instan, kita maunya cepat. Ketika ada masalah, kita langsung merasa saya pengen langsung masalah ini kelar tanpa kita melihat prosesnya. Nah, padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam prosesnya itu justru Allah menyatakan kuasanya. Di dalam proses itu Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita dan bekerja bersama dengan kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa Tuhan bekerja melalui proses yang ada. Kemudian yang ketiga dan poin terakhir, Tuhan bekerja bahkan lewat hal yang tidak kita mengerti. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, Tuhan tidak berkata bahwa semua hal itu yang kita lakukan akan baik. Dalam arti akan ada air mata, akan ada kegagalan, ya, akan ada penolakan.
ya, dan bahkan kehilangan. Itu semua pasti akan kita alami. Bahkan ya, murid-murid Yesus pun mengalami hal-hal yang demikian, bahkan Yesus sendiri. Tetapi satu hal yang kita ingat dan yang kita percaya bahwa Tuhan sanggup memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini yang penting ya. Lewat air mata ya, lewat kegagalan ya, lewat penolakan, bahkan lewat ketika kita mengalami kehilangan, seringkali kita merasa bahwa itu menjadi akhir hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan bisa memakai itu ya, memakai hal-hal yang kita merasa itu merugikan kita untuk mendatangkan rancangan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Ya, untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak pikirkan. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan yang kita planningkan, yang kita rancangkan di hari ini itu berbeda dengan rancangan Tuhan. Dan apa yang Tuhan rancangkan itu jauh lebih baik dari yang kita rancangkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak ada, percayalah bahwa sebenarnya Tuhan ada di dalam setiap proses hidup kita. Dan Tuhan bekerja bahkan di hal-hal yang menurut kita itu hal-hal yang mustahil. Ya, tetapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tetap bekerja dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Demikian kebenaran renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami yakin dan kami percaya Engkau tetap ada bekerja dan bersama-sama dengan kami menyertai kehidupan kami dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.